Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, hamdan hamidin, nahmaduhu syukran li jami'i ni'amih wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas beriktikaf seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah tema yang tampaknya sangat utopis, karena tentu saja sangat tidak mungkin kita menyamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, pembahasan ini dimaksudkan kita bisa menapaki jejak-jejak cara Rasulullah beriktikaf, sehingga dalam derajat yang bisa jadi sama sekali berbeda, tetapi kita masih bersesuaian dengan bagaimana cara Rasulullah beriktikaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama mengerti bahwa berdasarkan hadis riwayat dari Abdullah ibnu Umar, riwayat Anas bin Malik, dan riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhiri min Ramadan mundu qadamil Madinah ila an tawaffahu Allah taala, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah senantiasa beriktikaf. Sejak Rasulullah tinggal di Madinah, Rasulullah senantiasa beriktikaf 10 hari di akhir Ramadan. Bahkan di akhir usia beliau menambah 10 lagi sehingga 20 hari beriktikaf. Iktikafnya Rasulullah tidak mungkin kita bisa ikuti secara sempurna. Karena ketika Rasulullah beriktikaf, Rasulullah benar-benar mengkhususkan dirinya tabattulan ilallah. Benar-benar melepaskan dirinya dari apapun kecuali Allah. Sehingga dikisahkan kalau Rasulullah beriktikaf, Rasulullah membuat batasan seperti kamar kecil yang di situ terbuat dari kain, dan Rasulullah berada di situ. Beriktikaf selama 10 hari tanpa makan minum. Dan sebagian sahabat ingin mencoba seperti yang dilakukan Rasulullah, tapi Rasulullah larang. Rasulullah mengatakan bahwa aku mendapatkan makanan langsung dari Allah tanpa harus makan, sedang kamu tidak. Tentu kita tidak bisa meniru yang demikian. Rasulullah di dalam iktikafnya benar-benar menenggelamkan dirinya kepada Allah, sehingga sama sekali tidak disibukkan dengan urusan duniawi. Dikisahkan bahwa ketika Rasulullah beriktikaf, apabila Sayyidah Aisyah ingin menemui Rasulullah, maka Rasulullah mengeluarkan kepalanya untuk disisir oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah kembali di dalam kamar dari kain yang dibuat untuk berkhususkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya waktu dihabiskan hanya untuk Allah. Benar-benar tenggelam bersama Allah. Tentu kita tidak bisa menanyakan apakah Rasulullah di dalam iktikafnya itu memperbanyak membaca Al-Quran, apakah Rasulullah memperbanyak zikir, apakah Rasulullah memperbanyak tafakkur dan lain-lain. Derajat ruhani kita sama sekali berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang sangat istimewa, yang memiliki kedekatan yang sangat spesial dengan Allah. Rasulullah adalah satu-satunya orang yang pernah hadir di hadapan Allah di mustawa.
Maka ketika kita berbicara tentang bagaimana merasakan kehadiran Allah di dalam batinnya, di dalam iktikaf khususnya, tentu kita tidak akan pernah bisa mengerti seperti apa keindahan iktikaf Rasulullah. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana sebenar-benarnya keadaan batinnya Rasulullah saat bersama Allah di dalam iktikafnya. Itu adalah kenikmatan indah yang hanya menjadi rahasia Allah dan Rasulnya. Jangankan Rasulullah, jika kita berbicara bagaimana kedekatan batin orang terhadap Allah, maka itu bisa diukur dari bagaimana rasa orang itu beribadah kepada Allah. Sehingga Rasulullah di dalam hadis Jibril yang sangat populer, muttafaqun alaih, ketika ditanya Rasulullah tentang iman oleh Jibril, dijelaskan rukun iman yang 6 kalau dengan riwayat dari Muslim. Ketika ditanya tentang Islam dijawab rukun Islam, dan ketika ditanya tentang ihsan yang menunjukkan derajat spiritualitas, Rasul mengatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah keadaan batin di mana ketika kamu beribadah, kamu bisa merasakan seolah-olah telah melihat Allah. Apabila tidak mampu, maka sadarilah bahwa kamu sedang diperhatikan Allah. Keadaan batin yang sudah seolah-olah melihat Allah, ini adalah keadaan istimewa yang dimiliki oleh auliyaillah, para kekasih Allah. Orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Tentu mereka memiliki kedahsyatan yang sangat hebat saat mereka berdua dengan Allah seperti halnya di dalam iktikaf itu. Dan Rasul adalah guru dari semua orang makrifat. Rasul adalah yang terbaik dan paling dalam merasakan kehadiran Allah. Maka kita tidak akan mampu mengukur kedalaman spiritualitas Rasulullah. Adapun orang-orang awam yang tidak mampu seperti halnya para kekasih Allah, Rasul berharap kita mampu pada level berikutnya, yakni fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu beribadah seolah-olah melihat Allah, maka beribadahlah kamu seolah-olah kamu diperhatikan oleh Allah. Memiliki batin yang seolah-olah terus diperhatikan Allah, itu pun bukan barang murah. Tidak semua orang batinnya merasa terus diawasi oleh Allah. Yang dalam istilah orang ahli thariqah tasawuf adalah keadaan batin muraqabah. Keadaan batin semacam ini sangat istimewa. Keadaan batin orang-orang salik yang sudah merasakan kedekatan dengan Allah sebelum hijab-hijab batiniannya dibuka oleh Allah. Maka jika kita bertanya, bagaimana cara iktikafnya Rasulullah, bagaimana cara iktikafnya para waliullah, bagaimana cara iktikafnya kaum salikin, bagaimana cara iktikafnya kaum muridin, dan bagaimana cara iktikafnya orang takwa secara substantif, pasti berbeda. Pasti berbeda. Tetapi kita bisa mengikuti aturan umumnya bahwa beriktikaf hendaklah di masjid, sebaiknya di masjid jami'. Kalau masjid jami' tidak ada, di masjid. Tetapi hari ini kita dalam masa social distancing sehingga kita tidak memungkinkan melakukan itu. Lakukanlah di musola-musola di rumah sendiri, di Masjidul Bait, di rumah di mana tempat kita selalu sholat di tempat itu. Untuk mengkhususkan diri bersama Allah, terutama di 10 terakhir Ramadan. Apa yang kita lakukan
pada saat kita beriktikaf. Iktikaf tujuannya adalah merasakan kedekatan hadir di hadapan Allah. Belajar untuk hadir di hadapan Allah. Belajar hadir di hadapan Allah, merasakan kehadiran Allah tidak akan pernah terjadi apabila batin kita masih disibukkan dengan selain Allah. Apabila nafsu kita masih terbuai oleh fantasi dan imajinasi duniawi. Apabila hasrat keinginan kita masih tersandra oleh berbagai bentuk kenikmatan duniawi. Baik kenikmatan rasa, kenikmatan rupa, kenikmatan warna. Jangan harap kita bisa merasakan khusyuk, tawadhu di hadapan Allah. Maka inilah yang disebut sebagai pengacau keadaan batin untuk khusyuk bersama Allah. Karena itulah ini harus ditepis. Apabila kita ingin beriktikaf benar seperti Rasulullah, maka kita harus belajar membersihkan semua kaitan-kaitan nafsu dengan duniawi untuk sementara waktu saja. Khusus dalam saat iktikaf saja, putuslah semua hasrat keinginan kita dengan segala hal yang bersifat duniawi. Putuslah, sapihlah nafsu kita dengan semua angan-angan makanan enak, minuman enak, perkawinan, kemegahan duniawi, pangkat dan jabatan. Putuskan. Walaupun itu tidak akan mudah. Karena menghentikan gejolak keinginan bukan seperti menghentikan tangan yang bergerak. Karena hasrat nafsu keinginan itu berjalan tanpa kesadaran kita. Sehingga menghentikan keinginan dengan menggunakan akal seringkali gagal. Terlebih menghentikan hati dari selain Allah dan memfokuskan batin hanya dengan Allah. Sungguh itu tidak akan bisa terjadi kalau orang hanya menggunakan logika dan nalar semata. Karena itu para ulama mengajarkan kepada kita apabila berkholwat, hendaklah kita di masjid di rumahnya Allah dalam keadaan suci, berwudu, menghadap kiblat, memfokuskan batin hanya kepada Allah. Kemudian menyibukkan diri dengan berbagai ibadah dan ketaatan. Entah itu sholat, entah itu istighfar, entah itu sholawat, entah itu wirid, entah itu tilawatil Quran, entah itu zikrullah. Namun jika ditanya mana yang lebih efektif untuk menghalau pikiran-pikiran yang masih terjebak dengan persoalan duniawi, hati yang masih diributkan dengan selain Allah. Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya Minahus Saniyah, begitu juga di dalam kitabnya Anwarul Qudsiyah, beliau mengatakan seluruh ulama ahli akhlak, thariqah dan tasawuf akan angkat tangan jika disuruh mencari yang lebih baik dari la ilaha illallah di dalam membersihkan batin dari kotoran-kotorannya, di dalam membersihkan nafsu dari keliarannya, dalam memutus hasrat keinginan duniawi, pangkat, jabatan, dan perkawinan. La ilaha illallah dianggap yang paling efektif. Karena itu di dalam kita beriktikaf, setelah kita memiliki wudu, berniat menghadap arah kiblat, tunduk menghadirkan hati di hadapan Allah, maka perbanyaklah zikir. Tentu sebelum kita berzikir kita harus beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan kita membaca sholawat dan bersyukur kepada Rasulullah yang telah mengizinkan kita mengikuti jalan hidup yang lurus di hadapan Allah ini, pimpinan ruhaniyah kita yang hakiki. Barulah kemudian kita memperbanyak la ilaha illallah
untuk menafikan selain Allah dan menghadirkan hati terus bersama Allah. Mudah-mudahan Allah angkat batiniah kita sehingga kita merasakan kedekatan bersama Allah lepas dari yang selain Allah. Dan kita mengerti betapa indahnya yang dirasakan oleh para kekasih Allah, terlebih Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah memampukan kita untuk menapaki ikhtiar kita mengikuti Rasulullah di dalam beriktikaf. Walaupun kita lakukan itu nanti di rumah, tetapi senantiasa hati kita dekatkan dengan Allah. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.